Ya saudara, tema kita hari-hari ini adalah generasi bintang. Ya saudara, makanya kita hari-hari ini akan belajar tentang bintang saudara. Ya, saudara, saya beberapa hari ini menyelidiki dan pengen tahu sebenarnya arti bintang itu apa sih. Gitu. Saudara, kalau saudara tahu, bintang itu beda dengan planet ya saudara ya. Bintang itu definisinya adalah semua benda masif dengan massa antara 0,08 hingga 200 kali massa matahari yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Saudara, bintang ini adalah benda langit ya. Bukan hanya benda langit itu aja, tapi dikatakan yang pernah atau sedang melakukan pembangkitan energi melalui reaksi fusi nuklir. Kalau dari kemarin Ibu Iin menyinggung juga tentang fusi, tentang bintang juga. Untuk kita bersinar, untuk bintang itu bersinar, itu ada yang namanya reaksi fusi, yaitu reaksi yang menyatu energi dan nggak tahu apalah itu ya, yang katanya itu adalah seperti kekuatan nuklir saudara. Nah, itu yang menghasilkan cahaya saudara. Sebuah benda langit bukan hanya yang yang planet gitu, itu tidak bersinar, itu bukan dinamakan bintang saudara. Yang dinamakan bintang adalah benda langit yang memancarkan sinar. Loh, tapi kok kita bisa lihat tuh yang namanya bulan juga bersinar. Bulan itu tidak bersinar dari pribadinya sendiri saudara. Bulan itu memantulkan cahaya matahari. Ngerti ya saudara ya, bedanya ya. Ada yang namanya bintang beneran sama yang namanya bintang semu. Kalau bintang semu atau planet yang kita lihat mungkin itu adalah bintang yang hanya memantulkan cahaya dari sinar matahari. Tapi kalau yang namanya bintang beneran, itu memang benda itu mengeluarkan cahaya. Karena apa? Karena ada yang namanya fusi itu. Sudah dikatakan bagaimana orang Kristen ini boleh menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Harus ada yang namanya fusi. Harus ada yang namanya, kita tadi sudah nyanyikan, biar roh itu terus menyala. Kita selalu menyanyikan, biar hatiku ini melekat dengan hatimu. Biar rohku menyambar setiap kerinduanmu. Ini namanya fusi saudara. Jadi roh kita menyambar apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita selalu menanti-nantikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Itu ada yang namanya fusi saudara. Itu yang membuat hidup kita, kekristenan kita bisa bersinar. Ya saudara, itu dulu saudara, dasar dari pengertian bintang. Supaya kita mengerti, kalau kita hanya memantulkan, itu namanya kita ini bintang semu. Saudara. Tidak ada di hati kita yang bergelora. Tidak ada kerinduan, tidak ada kedekatan, kita melayani Tuhan, kita nggak punya saat teduh. Kita melayani Tuhan tapi kita tidak pernah persiapan. Itu namanya bintang semu saudara. Cuman kelihatan mungkin kita melayani di panggung ini. Yang dilihat, oh dia orang Kristen yang baik melayani Tuhan. Udah cuman itu saudara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan. Apakah setiap perbuatannya, setiap perkataannya boleh menyalakan atau menerangi akan setiap kegelapan, atau ternyata saat dibawa dalam kegelapan, dianya juga akan menjadi gelap. Nah ini yang membedakan saudara. Kalau bintang ditaruh di tengah kegelapan, dia tetap akan bersinar. Amin saudara, mau kita menjadi generasi-generasi bintang. Kita tahu hari-hari ini dunia sedang bingung kemana arah tujuan. Masa depan itu mau dibawa kemana sih? Bukan hanya di Indonesia, di seluruh bumi. Ekonom, politikus bingung. Ini dunia mau dibawa kemana? Saudara, perlu kita menjadi bintang-bintang itu. Supaya di tengah kegelapan,
kita tetap bisa menyinari akan setiap kita, keluarga kita, komunitas kita, bahkan bangsa kita. Amin. Saudara, saya akan lanjutkan, apa sih yang menjadi ciri-ciri bintang? Next slide. Syarat menjadi bintang itu adalah kita ini harus konsisten memancarkan cahaya, saudara. Ya, beda sama lampu Natal, saudara. Kalau lampu Natal itu kedip-kedip, nyala mati, nyala mati, nyala mati. Bukan bintang ini, saudara. Ya, walaupun kalau kita gelapin, ini akan nyala, saudara. Tapi ini bukan bintang, karena dia tidak konsisten bercahaya. Nyala mati, nyala mati. Itu bukan bintang. Yang namanya bintang itu kita harus konsisten bercahaya. Walaupun cahayanya kecil tapi nyala, saudara. Yang penting itu. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Yang dilihat oleh mempelai pria apa? Bukan, wah nyala apinya, yang apa nyala apinya gede, boleh masuk dalam pestaku, enggak. Yang penting pelitamu harus menyala. Enggak boleh nyala mati, nyala mati. Untuk pelita itu harus menyala, kita ini harus selalu menyiapkan minyak, saudara. Minyak ini harus selalu ada. Sehingga saat kita lihat, lampunya kok mau mati, kita harus makin melekat kepada Tuhan. Kita makin mengejar Tuhan, kita makin bersaat teduhnya lebih lagi, berdoanya lebih lagi. Supaya apa? Jangan sampai pelita itu mati, saudara. Katakan ke kiri kananmu, jangan sampai cahayamu mati. Karena itu adalah ciri bintang, konsisten bersinar. Saya waktu kemarinnya yang foto yang ditunjukin oleh Sofi itu ya, waktu clear sky di Cirebon, saya foto. Dengan kasat mata saya nggak bisa melihat bintang yang terlalu banyak, saudara. Yang kelihatan itu yang namanya bintang timur itu, saudara. Walaupun itu sebenarnya bukan bintang, ternyata itu adalah planet Venus, saudara. Paling terang kalau saudara lihat. Nah, tapi saat difoto, loh ternyata bintangnya kok banyak banget. Ya, karena dengan teknologi fotografi ya saudara ya, dengan bukaan lensanya yang dibuka terus lama, jadi dia bisa melihat bintang yang kecil-kecil. Itu bisa terlihat, saudara. Ternyata, tuh bisa lihat, kalau dengan kasat mata saya nggak ngelihat bintang sebanyak itu, saudara. Tapi ini aslinya seperti ini, saudara. Saat difoto, ada yang kecil banget, tapi nyala. Itu dinamakan bintang. Nah, ini saudara, konsisten bercahaya. Walaupun cahayanya mungkin kecil, sering diabaikan, tapi pastikan biar hidupmu terus menyala. Mungkin saudara di tempat ini melayani Tuhan kok nggak pernah dilihat, saya ini selalu di belakang layar. Tidak apa-apa. Kerjaannya cuman bersihin misalnya apa, nata kursi misalnya ya. Nata kursi nggak apa-apa lakukan. Tidak ada yang muji. Saya ini kan pengen dilihat oleh pemimpin. Saya pengen dipuji. Bagus pekerjaan. Jangan harapkan itu. Harapkan nanti Tuhan yang akan membalas setiap pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita. Amin, saudara. Kita mau baca dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Filipi 2 ayat 14 dan 15. Kita baca ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Syaratnya apa? Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, apapun saudara,
Mau jadi pendoa syafaat, mau jadi asyir, mau jadi pengatur parkir, mau jadi tempat orang yang bersih-bersihin, mau menjadikan orang yang bawain mungkin tasnya hamba Tuhan, lakukan dengan setia dan tidak bersungut-sungut. Saudara, ada teman saya, saudara, orang luar pulau ini, Pak Indra, mungkin ada yang kenal di sini. Itu tuh punya kebiasaan, dia itu jarang di tempat ini, ya. Tapi kalau ke tempat ini, ke sini, saudara perhatikan, saudara, dia selalu bawain tasnya Ibu Nani. Barang bawaannya Ibu Nani apa? Pasti dibawain. Saya ini kan seringkali kan, saya bawain mah, gitu kan ya. Tapi kalau ada Pak Indra, tidak boleh. Saya saat nyari tasnya Ibu Nani ada di mana, dia selalu udah bawain dulu, bawain. Bawaannya banyak, kadang kan Ibu Nani suka dikasih oleh-oleh dan lain sebagainya. Ditentengin semua, saudara. Konsisten. Setiap ada di tempat ini, dia selalu bawain semuanya. Kok bawaan kamu banyak, sini tak bantuin. Enggak usah. Dia melakukan dengan sukacita. Dia melakukan dengan kasih. Tiap kesempatan yang ada, dia selalu pakai, saudara. Enggak yang, kalau saya lagi nggak capek ya baru saya bawain lah tasnya hamba Tuhan. Kalau saya lagi capek ya nanti dulu lah, bawaan saya juga udah banyak, gitu kan? Itu tidak konsisten, saudara. Yang namanya konsisten, lakukan segala sesuatu mungkin kecil, lakukan, saudara. Setetes air saat menetes di batu dan dilakukan dengan konsisten bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Saudara lihat, pasti sering lihat ya fotonya ya atau videonya. Batunya itu bisa cekong, saudara. Batu keras sekali. Tapi saat ada tetesan air yang cuma tes. Nggak seberapa tetesan air, kekuatannya seberapa sih, sama palu beda. Tapi saat tetesan itu dilakukan secara konsisten, batu itu bisa berlubang. Saudara, apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan konsisten, mungkin saudara kita punya teman yang keras hati, hatinya pahit. Lakukan, perkatakan firman. Mungkin hari ini diperkatakan, kamu itu harus bertobat misalnya, atau kamu itu harus melepaskan pengampunan. Cuman digituin sama orangnya. Jangan capek hati, besok lakukan lagi. Kamu harus melakukan pengampunan. Gitu. Gak apa-apa, lakukan secara konsisten, saudara. Saudara tidak pernah tahu yang saudara lakukan tiap hari itu akan menembus akan kekerasan hatinya. Dan saudara bisa menyelamatkan jiwa orang itu, saudara. Lakukan dengan konsisten. Praise and worship di tempat ini dilakukan setiap hari, setiap pagi, saudara. Sudah berpuluh-puluh tahun. Banyak yang pernah mau niru, saya mau melakukan seperti di Sion, seperti di Cirebon. Setiap pagi saya akan melakukan, gereja kita akan melakukan praise and worship setiap pagi. Saudara, kalau saya tanya sekarang, masih enggak? Oh, sudah berhenti. Susah, saudara, melakukan segala sesuatu dengan konsisten. Itu susah. Mungkin pelayanan di tempat ini, musiknya enggak bagus. Pujiannya yang nyanyi juga enggak bagus. Tapi konsisten, saudara. Untuk boleh berada di tempat ini, harus ada pemain keyboard setiap hari. Itu enggak gampang, saudara. Orang-orang yang mau merelakan waktunya setiap pagi, di tengah kesibukannya setiap hari meluangkan waktu melayani Tuhan. Tidak banyak, saudara. Tapi Tuhan pengen kita bercahaya ini terus. Lakukan dengan konsisten, saudara. Apapun pelayananmu, doa lakukan dengan konsisten. Mau melayani Tuhan apapun, jangan sampai, saudara, yang namanya pelayanan itu adalah menjadi tempat untuk sebenarnya tempat untuk kita ini diajar dan diasah. Seringkali dalam pelayanan kita ini kepentok, saudara. Ketemu dengan teman yang lain yang menyakitkan hati atau tidak sesuai dengan firman gitu, saudara. Itu pasti akan kita temukan.
ada gesekan. Tapi jangan kalau ada gesekan terus, apa itu pelayanan kayak gitu. Saya mau pindah aja. Saya nggak mau melayani di sini lagi. Percuma saudara. Saudara mau melayani dimanapun, saat hati kita nggak beres, kita yang akan terus diproses. Kita akan menemui yang namanya gesekan demi gesekan itu. Tapi kalau kita sudah menang atas gesekan itu, dan kita tetap bertahan, kita konsisten, saya mau ditanam di tempat ini. Nah, itu baru akan menghasilkan buah, saudara. Saudara pernah nggak nanam pohon? Pohon ditanam di sini, kok nggak berbuah-buah? Saya ganti ya, di pot yang lain. Ganti lagi, cabut lagi, tanam lagi, cabut lagi, tanam lagi. Kira-kira berbuah nggak saudara? Nggak akan berbuah. Yang ada adalah kita harus ditanam di suatu tempat, mungkin mengalami yang namanya daunnya rontok dan lain sebagainya. Tapi saat kita konsisten, kita mau berubah, lama-lama hidup kita akan berbuah. Amin saudara? Ya, itu yang pertama adalah konsisten saudara. Saya mau ajak kita untuk melihat sebuah tokoh yang tidak terkenal saudara. Tapi ditulis di Alkitab, berarti dia adalah seorang tokoh saudara. Pernah tahu nggak yang namanya Epafroditus? Pernah baca nggak di Alkitab? Kayaknya pernah, tapi pasti lupa saudara. Tapi ini disebut di kitab Filipi 2 dan Filipi 4 disebut oleh Paulus. Saudara, dia adalah seorang utusan dari jemaat Filipi untuk membawa bekal atau perlengkapan untuk melayani Paulus, saudara. Nah, saudara, dia ini bukan orang siapa-siapa. Kita mau baca ya nanti ya. Dia adalah seorang suruhan. Jadi orang-orang Filipi ini mengutus yang namanya Epafroditus. Ayo kamu bantu itu. Bantu Paulus kemanapun dia pergi. Kamu bantu dia. Misalnya, aduh saya lagi perlu beras nih. Saya mau bikin tenda lawatan. Saya perlu beras misalnya gitu ya. Dari ngomong ke jemaat Filipi, ayo kamu kirim dong ke sana. Gitu. Oh ya, seperti OB saudara. Dikirim bawa bekal, mungkin susah payah ya, jalannya jauh. Zaman dulu kan belum ada mobil, belum ada truk saudara. Ya, bayangkan kalau membawa perbekalan itu repotnya kayak apa? Naik unta, waduh dia ngiring unta berapa unta itu saudara. Capek-capek dari Filipi ke Roma saudara. Nah pelayanannya cuma itu saudara. Melayani, dibutuhkan apa? Pak dibutuhkan, perlu apa? Saya ambilin. Perlu apa? Saya siapin. Ya, saudara dalam Filipi 2 ayat 25-30. Dia adalah orang yang melakukan dengan kasih. Bagaimana tahu kalau dia melakukan dengan kasih? Kita mau baca ya saudara ya. Filipi 2 ayat 25-30. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. 2, 3. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Next. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Saudara,
Karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, dia ini all out dalam melayani Tuhan. Dia bukan hanya melayani manusia, tapi dia melayani raja di atas segala raja. Bahkan nyaris mati dalam pelayanannya, saudara. Ini yang dilakukan. Mungkin hal kecil, bukan seorang yang bisa melakukan mujizat. Doa, jalan seperti Petrus, bayangannya aja menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Bukan, saudara. Pelayanannya cuma menyiapkan apa yang diperlukan oleh hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia lakukan dengan all out, bahkan berani mati, saudara, untuk Tuhan. Ini bintang yang kecil tapi tetap bercahaya. Dan orang-orang Filipi sangat mengasihi dia. Mereka mengkhawatirkan, waduh, Epafroditus lagi sakit, apa yang diperlukannya? Bintang kecil tapi bercahaya bisa dilihat oleh jemaat di Filipi. Itu, saudara, yang harus kita lakukan, saudara. Walaupun kecil tapi jangan berhenti melakukan, melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, ciri bintang itu, fungsi bintang itu untuk apa? Sebagai penanda arah. Saudara, ini seseorang yang sedang berjalan di padang gurun atau hutan, saat mereka tersesat mau melihat arah, mereka akan memandang ke langit dan memperhatikan bintang. Bahkan orang Majus pun saat dia mendapat firman ada raja, segala raja yang akan lahir, dia ngelihatnya apa? Bintang. Zaman dulu tidak ada kompas, saudara. Zaman dulu tidak ada penanda arah. Penanda arahnya apa? Bintang, saudara. Saya lihat di Google, saudara mungkin lihat di Google. Bisa ditampilin nggak yang gambar terakhir, Mos? Nah, itu, saudara. Saudara kalau pengen tahu arah, nah itu saudara bisa lihat. Sering lihat kan, saudara, bintang yang bentuknya seperti salib? Pernah lihat ya? Yang titiknya 4 gitu, seperti salib. Ternyata itu kalau saudara tarik garis, itu menunjukkan arah apa? Selatan. Sehingga kita ini tahu, dulu orang dahulu, gembala-gembala di padang gurun, ngelihatnya apa? Bintang. Bintang itu terang banget saat dalam kegelapan. Saudara nggak percaya? Saudara jangan ngelihatnya dari rumah, dari kota. Saudara naik ke puncak gunung. Gelap semuanya, saudara. Saudara akan bisa melihat bintang itu terang banget loh. Di sini kok bintangnya kelihatan ya? Karena gelap, saudara. Di tengah kegelapan, bintang itu sebagai apa? Penunjuk arah. Next, gambar selanjutnya, tuh saudara. Ada rasi bintang biduk tuh bentuknya tuh, kelihatan ya? Itu kalau tuh bentuknya tuh. Nah, itu kalau ditarik garis itu menunjukkan utara. Ada lagi cara yang lain lagi, saudara. Saya lihat, baru tahu saya juga karena mempelajari bintang, jadi belajar, saudara, bagaimana melihat arah dengan bintang. Nanti ada ujiannya tanggal 12, saudara. Enggak ya. Itu pakai tongkat, saudara. Pakai tongkat 2. Nanti saudara ambil aja satu bintang yang paling terang. Saudara lihat, perhatikan. Yang namanya bumi kan berputar. Nanti bintang itu akan berjalannya kemana? Atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nanti saudara bisa tahu, saya sedang menghadap ke barat. Saya sedang menghadap ke timur. Nah, itu adalah fungsi bintang, saudara. Ya. Saudara, kita ini harus menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan dunia. Ketika orang nggak tahu arah, ketika teman kita nggak tahu arah, saudara harus menjadi bintang. Sehingga saat mereka melihat hidup kalian, mereka bisa tahu mungkin lewat perkataan kita, lewat nasihat, itu bisa tahu,
oh kemana arah yang harus diambil. Zaman dulu saudara, raja-raja juga bertanya atau menanyakan arah kalau mau berperang. Biasanya nanyanya ke siapa? Nabi-nabi saudara. Nabi itu selalu dicari kalau mau perang. Waduh, kita harus tanya dulu ke Nabi. Apakah kita akan menang atau enggak? Itu dilakukan oleh semua raja. Saudara, kita mau belajar dari Raja Ahab dan Raja Yosafat. Waktu itu Raja Ahab mau bersekutu dengan Raja Yosafat untuk melawan Raja Aram. Ya saudara, itu saudara baca, nanti saya nggak akan baca semuanya ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai 14, saudara. Di situ dikatakan bahwa Raja Ahab ini, saat Yosafat ini bertanya, waktu itu Ahab ngajakin, ayo kita lawan Raja Aram, karena itu adalah daerah kita. Dia tanya, coba tanya Tuhan dulu, apa kata Tuhan kalau kita serang. Akhirnya Ahab waktu itu saudara, dia ini punya banyak nabi-nabi saudara. Dia nyiapkan 400 nabi. Tapi 400 nabi ini adalah orang-orang yang tidak menyuarakan suara Tuhan. Tapi adalah orang-orang yang tugasnya menyenangkan hati raja. Jadi saat seorang Ahab pengen menyerang Aram, nabi-nabi ini tidak pernah berani menyuarakan suara Tuhan. Kalau mungkin Tuhan berkata, kamu akan mati nih kalau kamu lawan Aram. Nggak berani saudara. 400 nabi ini dikumpulkan dan dia ngomong, kamu akan menang, maju aja. Tapi saat Yosafat mendengar hal itu, dia ngomong, saya kok kurang serg ya, coba cari satu nabi lagi. Ternyata masih ada satu nabi, yaitu Nabi Mika. Dan Ahab ini nggak suka sama Mika. Karena apa? Mika ini selalu, menurut Ahab, dia itu selalu ngomong yang jelek-jelek tentang aku. Firmannya selalu jelek, makanya nggak dipakai saudara. Tapi Yosafat ngomong, panggil nabi itu. Dan akhirnya Mika, walaupun dikasih sama ajudannya Ahab yang ngomongin, ini 400 nabi sudah ngomong oke loh ya, kita serang Aram nggak apa-apa ya. Kamu jangan ngomong yang macam-macam ya. Diancam saudara, Mika. Oh gitu, ya udah, diancam. Terus dia ngomong, gimana pendapat kamu? Kita mau lawan Raja Aram gimana? Ya, kamu akan menang, kamu akan baik-baik saja. Ngikutin arahan ajudan. Tapi Yosafat tahu itu bukan dari hatinya. Jadi ngomong, kamu ngomong jujur ya. Apa yang akan terjadi? Dan dia saat itu ngomong, saat engkau menyerang, Raja Ahab akan mati. Saudara, dan kenyataannya tetap dilakukan peperangan. Dan betul, Raja Ahab mati. Saudara, kita sebagai nabi-nabi Tuhan, sebagai bintang-bintang Tuhan, penunjuk arah. Jangan sampai kita ini menunjukkan arah yang salah. Jangan sampai kita ini seperti 400 nabi. Yang mengikuti mungkin dunia berkata seperti ini, ikut. Daripada saya dicaci maki, ikut aja. Daripada dicaci maki netizen, ikut aja. Tapi kita harus bisa menyuarakan yang namanya suara kebenaran. Amin saudara. Penanda arah itu adalah bintang. Ya. Dan yang terakhir adalah apa? Kita harus tahu posisi kita. Kita harus ada di posisi yang tepat. Bintang itu nggak boleh seenaknya. Aduh, saya lagi bosen di utara, saya mau pindah ke selatan gitu. Saudara bisa kebayang saudara, nanti itu yang namanya orang-orang yang lagi tersesat, lagi lihat bintang, saya lagi mau cari ini bintang timur di mana? Loh, kok biasanya di sini? Kenapa ada di sini? Nah, nggak ketemu saudara, nanti bikin orang tersesat. Saudara, kita harus tahu posisi kita dalam pelayanan kita. Jangan pengen menonjol, jangan pengen biar aku kelihatan lah. Seolah-olah aku mengerjakan, aku sibuk mengerjakan ini itu. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu aku ini adalah pelayan Tuhan. Kalau saya di belakang mimbar terus, siapa yang tahu saya? Nah, itu namanya tidak tahu posisi.
Kita melayani Tuhan bukan karena kita pengen menonjol, tapi kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena upah. Seperti yang Riko pernah sampaikan di tempat ini. Kita melayani Tuhan dengan bertransaksi. Untungnya apa saya melakukan ini? Untungnya apa kalau saya dikirim ke pulau-pulau? Untungnya apa kalau saya doling? Untungnya apa kalau saya membagi-bagi makanan misalnya. Nah, itu namanya kita tidak melakukan dengan kasih. Mari melayani Tuhan bukan karena mengejar upah atau bertransaksi dengan Tuhan, tapi lakukan dengan kasih seperti Epafroditus. Dia nggak pengen terus jadiin, saya kan sudah melayani kamu Paulus selama kamu di mana-mana, ayo angkat saya jadi tangan kanan kamu. Enggak, saudara, dia tetap jadi pesuruh jemaat Filipi. Dia nggak minta yang lain, tahu posisinya, sehingga saat orang melihat pengen tahu arahnya kemana, dia melihat, oh itu bintang posisinya di seperti ini, berarti arah saya harus ke sini, arah saya harus ke sini, menjadi terang di tengah kegelapan. Mari saudara, ini waktunya generasi bintang bersinar terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya senang sekali karena hari-hari ini pembawa berita di tempat ini selalu bicara tentang bintang, ya. Karena tanggal 12 nanti Tuhan itu tadi malam baru Tuhan banyak berbicara tentang begini. Nah, nanti tanggal 12 engkau harus membuat pelantikan. Saya bilang, pelantikan apa Tuhan? Pelantikan generasi bintang. Wow, jadi tanggal 12 itu ada pelantikan tentang bagaimana menjadi generasi bintang. Jadi saat-saat ini tanpa disuruh, ya, setiap pembawa firman hari-hari ini tentang selalu menjurus tentang bintang. Mulai daripada Ibu Iin bicara tentang fusi, saya tuh sampai bilang kayak apa, bahasa apa, kayak bahasa Jepang ya, kayak Fujiyama, fusi. Tapi akhirnya saya juga sampai nyelidikin apa sih sebenarnya. Dan hari ini juga Freddy tentang fusi lagi, ya. Terus saya percaya ini akan membuat suatu pemasukan dalam hidup saudara, sehingga nanti tanggal 12 ini saya akan terangkan lebih jelas lagi, ya, sampai kita bisa mengerti. Dan yang terakhir, kita akan membuat yang dinamakan pelantikan menjadi generasi bintang, persiapan untuk menghadapi tahun depan, ya. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, karena sekalian dengan pelantikan itu ada pengurapan untuk akhir tahun. Dan pelantikannya dan pengurapannya itu yaitu mengenai sumur Berseba, ya. Saya percaya Tuhan akan terus menolong kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama yang ada di Sion ini, untuk benar-benar mempersiapkan dan menjadi bintang untuk seluruh dunia ini, ya. Kemarin saya juga katakan bintang itu untuk menerangi dan bisa dilihat oleh seluruh dunia, tidak hanya dilihat di Cirebon. Saudara dan saya harus menjadi yang dikatakan shine like star, benar-benar bukan hanya dalam lingkungan sendiri saja, tapi kita akan dapat menjadi bintang untuk menerangi sampai ke ujung bumi. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada akhir minggu ini Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih Tuhan untuk terus Kau berikan pemasukan buat kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang streaming. Saat-saat ini kami mau mempersiapkan diri untuk tanggal 12 Tuhan. Apa yang Engkau hendak berikan kepada kami untuk kami layak menerima pelantikan untuk menjadi bintang-bintang. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, Engkau tahu akan keadaan negara kami saat ini ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu,
Engkau yang akan memberi damai sejahtera-Mu buat setiap bangsa kami ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberikan damai sejahtera, melepaskan negara kami ini dari kehancuran. Lepaskan Tuhan daripada roh ketidakpuasan, daripada roh menghakimi, daripada roh pemecah belah. Tuhan, lepaskan bangsa ini Tuhan. Jangan sampai terjadi Tuhan roh pemecah belah akan membuat menghancurkan negara kami ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau lepaskan Tuhan, lepaskan Tuhan daripada roh pemecah belah. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun juga berada. Lepaskan Tuhan daripada roh perpecahan. Karena kami tahu roh pemecah belah terus ditaburkan oleh kuasa kegelapan. Untuk kami tidak bisa unity. Tapi kami datang di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau sendiri akan tetap membuat kami unity untuk mencapai semua rencana-Mu yang Kau rencanakan atas hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah masing-masing Tuhan mendapatkan suatu visi dan misi yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Berikan hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk dapat memimpin bangsa ini mencapai suatu puncak kebahagiaan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Sungguh kami mau menyerahkan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri akan memberikan cuaca yang baik buat bangsa ini. Engkau berikan cuaca yang baik untuk kota Sion Tuhan. Engkau berikan, Engkau atur sedemikian rupa untuk adanya hujan, tapi ada dalam batas-batas kontrol yang daripada-Mu. Kami mau mempersembahkan ini semua kepada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bapak, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu akan kehidupan kami. Saudara, saat ini waktunya kita berdoa buat pergumulan kita masing-masing. Jikalau saudara sedang menghadapi sesuatu masalah, ini waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah keluarga, Bapa, Engkaulah penolong kami. Datanglah Tuhan, angkat semua beban kami. Kami mohon Kau berikan jalan keluar Tuhan. Karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau Bapa Jehovah Rafa. Kau sanggup menyembuhkan, mengangkat semua sakit penyakit. Engkau Jehovah Jireh. Kau akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Kau mau mendengar seluruh doa kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh yang baru. Sehingga dapat mengatasi semua apa yang kami hadapi saat ini. Ada sesuatu penolakan dalam tubuh kami. Semua virus apapun juga. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk semua rencana-rencana daripada pemerintahan kami untuk mencanangkan tentang hal kesehatan Tuhan.
dengan apa yang kami dengar saat ini tentang benih-benih nyamuk. Kami berdoa Bapa, kalau segala sesuatu itu tidak berkenan di hatimu, Engkau sanggup untuk menggagalkan. Kalau semuanya ini tidak mendatangkan kebaikan buat bangsa ini, Engkau sanggup mereka-reka bagaimana caranya Tuhan untuk membatalkannya. Bapak, kami sangat rindu, luputkan bangsa ini daripada kesesatan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah-Mu. Biarlah daya tahan tubuh yang kami terima bisa menjadi penangkal di dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, biarlah pada pagi hari ini, akhir daripada minggu ini, pengurapan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan ini memasuki hidup kami. Bekerja pada mata kami, pada telinga kami ya Tuhan, pada bibir mulut kami dan hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami ada di dalam kontrol yang daripada-Mu. Bapa, kami juga minta Engkau kikis habis segala perkara yang tidak baik yang ada dalam hidup kami, supaya hidup kami tetap berkenan di hati-Mu. Hari ini kami tetap mau bekerja Tuhan. Oleh karena itu kami minta pengurapan pada tangan kami dan pada kaki kami Tuhan. Biarlah perjalanan kami hari ini bersama-Mu, maka kami bisa merasakan berjalan bersama-Mu kami akan mencapai suatu puncak yang Engkau inginkan. Bekerja bersama-Mu Tuhan, Engkau akan mengurapi tangan kami sehingga kami dapat menerima jatah kami hari ini dengan penuh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.